Berkencan diam-diam dengan adik sahabat 5 tahun. Dia lebih muda, tapi sempurna dalam segala hal. Ziksu, pelan-pelan. Ini baru permulaan. Sangat lembut. Kedepannya, hanya untukku. Jangan biarkan pria lain menyentuhmu. Tenang, aku hanya milikmu. Tahun depan usia 30. Aku tahu kau tak mau hubungan ini terbuka, tapi keluargaku kira aku tak punya pacar. Mereka perkenalkan beberapa orang, calon pasangan pernikahan. Bagaimana pendapatmu? Kakak, berikan aku waktu lagi ya. Aku sedang siapkan lamaran. Hari ini keluargaku bertanya, aku punya pacar? Aku bingung menjawabnya. Bagaimana pendapatmu? Aku masih terlalu muda. Tunggu sampai aku lulus ya. Baik. Keluarga terus desak aku menikah. Aku juga ingin berumah tangga. Bagaimana pendapatmu? Tahun ini masa kritis karierku. Tunggu urusanku selesai kah? Baik. Baik. Yuan? Kamu tadi kemana? Lama sekali. Minum. Ziksu. Hebat. Suaranya kencang sekali, bikin kami merinding. Bentuk tubuh dan wajah Jiang Shutong banyak yang memimpikannya. Sayangnya dia tak dekat dengan pria. Hanya Ziksu yang punya daya tarik. Hingga berhasil mendekati Dewi itu. Hubungan mereka sudah bertahun-tahun. Pasti sudah banyak pengalaman. Pengalaman? Pengalaman apa? Pengalaman. Pengalaman apa? Pengalaman apa lagi? Zishu suka adik kelas di SMA. Dia sangat memanjakannya. Katanya sendiri, tak punya pengalaman mengejar orang, tak punya pengalaman pacaran, latihan diranjang. Dia harus memberi yang terbaik untuknya. Dia mencari seseorang, berlatih semua. Hahaha. Adik kelas katanya pulang ke negara asal. Zishu, kamu sudah lama berlatih. Sekarang waktunya putus dengan kakak kan? Kenapa tadi malah berhubungan lagi? Jangan-jangan kamu benar-benar suka padanya? Suka. Apa kamu akan suka pada mainan latihan? Mainan latihan. Lima tahun lalu, aku dan Tuan Jisoo berawal dari kecelakaan. Tolong panggilkan dokter. Aku akan jadi penawar kakak. Kakak, tidur terus kabur? Mau gratis? Mau apa? Aku mau kakak bertanggung jawab. Sejak saat itu, aku terus menghindar. Dia terus mendekati. Kakak, Maaf, aku harus bekerja. Lain kali ya. kakak, Aku masih ada urusan lain. Dah. aku... Akhirnya menerima usahanya. Bersamanya diam-diam tanpa sepengetahuan siapapun. Kukira 5 tahun ini akan berujung bahagia. Ternyata ketulusanku sia-sia. Dari awal sampai akhir, aku cuma alat latihan belaka. Kamu cari masalah. Ini barang yang diminta Tuan Duan. Aduh, kalian.
Tuan-tuan, Selama 5 tahun ini, di rumah, di luar, di mobil, aku sudah mencoba ribuan kali. Yang ini paling bagus. aduh. Hahaha, ayo, minum. Tong, perjodohan dengan anak pamanku. Sudah kamu pertimbangkan matang-matang? Bu, sudah kupikirkan baik-baik. Aku memutuskan untuk menikah lewat perjodohan. Menikah lewat perjodohan, kakak? Kamu mau dinikahkan dengan siapa? Seorang teman berencana menikah. Kenapa kamu tidak bilang-bilang? Langsung pergi begitu saja. Tidak apa-apa, tiba-tiba agak enggak enak badan. Baik-baik saja, kenapa tiba-tiba tidak enak badan? Tidak pergi ke rumah sakit? Hanya lelah. Hujannya terlalu deras, di sini tidak dapat taksi. Aku antar kamu. Jangan, kamu baru saja, tidak tahu, setiap lihat kamu. Aku sulit kendalikan perasaan, kakak. Aku sangat menyukaimu. Bagaimana kalau nanti kamu tidak bisa menyentuhku lagi? Kita bekerja sama begitu lama, kenapa tidak bisa sentuh lagi? Pria bisa pisahkan cinta dan hubungan fisik. Wanita tidak bisa. Tidak apa-apa, hanya sekadar omongan. Hujan semakin deras. Ayo pergi. Kakak kelas, aku sudah pulang ke Indonesia. Hujan di luar sangat lebat, aku tidak dapat taksi. Bagaimana? Aku segera sampai. Kak, aku tiba-tiba ada urusan mendesak, kamu turun sendiri cari taksi, ya? Baik. Sibuklah. Ingin membelikan kalung seumur hidup untuk kakak. Seumur hidup tidak melepaskan. Lihat itu. Bintang jatuh, cepat berdoa. Seumur hidup. Kebohongan yang terus didengar, hampir membuatku mengira diriku benar-benar dicintai. Duan Jiksu, sudah 5 tahun, aku mencintaimu. Dan hari ini aku putuskan untuk berhenti menyukaimu. Aku akan meninggalkanmu. Untuk selamanya. Kakak. Kakak. Panas sekali. Kakak. Kenapa aku di sini? Aku bawa kamu periksa. Sudah demam sehari semalam. Udah gede loh, merawat diri sendiri saja tidak bisa. Aku bayar dulu, tunggu aku, ya. Cucu, Kakak kelas, kenapa kamu di sini? Bukannya aku sudah mengantarmu pulang? kakak kelas. Aku mau pulang masak bubur. Tapi tangan tak sengaja kena panas. Ayo, Halo. Mohon bantuannya. Ambil satu formulir pembayaran lagi. Pacarmu sudah pergi. Sebentar lagi balik. Dia tidak akan kembali.
Cepat bangun, bangun. Infusmu ada darah balik. Datang ke rumah sakit sendirian, tak ada yang menemani. Keluarga, pacar. Aku tidak punya pacar. Kakak, Anda kan pacarnya. Kenapa tak jaga sini? Tarah balik lama. Bisa bahaya. maaf, aku tadi melihat seorang teman bercakap sebentar. Saat menengok, kamu sudah tidak ada. Karena rakyat. Sudah selesai, bisa pulang. Aku antar kamu pulang. Istirahat yang cukup. Kakak kelas. Oh, cucu. Kakak kelas. Masih ada yang ingin ku sampaikan? Kak, siapa kakak perempuan ini? Dia sahabat kakakku. Dia lagi sakit, lalu aku diminta menemaninya berobat. Kamu sembunyi-sembunyi, berhubungan rahasia denganku 5 tahun. Banyak orang kau sembunyikan. Sebenarnya yang ingin kau sembunyikan, hanya Lin Cucu seorang. Halo kak, namaku Lin Cucu. Halo, aku Jiang Shutong. Teman adakan pesta penyambutan untukku. Kak, aku mau ngundang kamu juga. Syutong juga ikut, biar ramai-ramai. Tidak perlu. Kalau begitu kita pergi bersama. Cucu mabuk perjalanan cuma bisa duduk di depan. Bisa mengalah untuknya. Aku mengalah? Tentu saja. Posisi ini kulepaskan, kau pun kulepaskan. Baik. Permen strawberry. Waktu SMA, aku pernah bilang aku suka permen strawberry. Meski hujan deras, kau tetap membelikannya untukku. Lama-lama, setiap kita bertemu, kau selalu bawakan aku 2 butir. Kak, kau juga suka. Wah, hiasan ini lucu sekali. Ini bukankah Doraemon yang kusukai 5 tahun lalu? Kak, tak kusangka kau juga suka. Kak, parfum ini harum sekali. Aku baru berkomentar, pria pakai parfum begini dan sangat menarik. Kak, aku tak menyangka kau juga menyukainya. Ternyata kau yang santai. Saat benar-benar suka seseorang, bisa seperti remaja yang baru merasakan cinta. Diam-diam menuruti kesukaannya. Datang, datang. Ayo masuklah. Wah. Tak disangka, 5 tahun berlalu, Zixu masih sesopan dulu. Sepertinya minuman cucu hari ini, takkan semuanya dihabiskan Kak Zixu kan? Tentu saja. Asal cucu berucap, dia rela minum sampai teler. Lagi pula Zixu tak punya pacar. Kakak, mereka cuma bicara sembarangan. Jangan hiraukan. Jamuan penyambutan cucu. Tidak nyaman. Lain kali saja. Kalau ada kesempatan, akan kuumumkan setelah dipilih hubungan kita. Spasi. Lain kali atau nanti. Hal yang tidak ingin dilakukan pria, selalu ada alasan. Duan Zixu takkan ada lain kali lagi, dan takkan pernah ada nanti lagi. Yuk main dadu. Baiklah, baiklah. Shutong, ikut, main sama kami. Ayo. Ayo. Duduk. Ayo main dadu. Hari ini tim tidak perlu. Main perorangan saja. Ayo. Kalau Kak Shutong kalah harus hukuman minum 3 gelas. Kak Shutong sekarang sudah 30 tahun juga kan? Sudah lama bekerja, bertahun-tahun. 3 gelas ini tak masalah kan? Wah, kuat minumnya. Kak Shutong, wah. Benar-benar hebat. Ayo kita lanjutkan. Lanjut, lanjut. Aduh, cucu kalah. Ayo, giliran cucu. Cepat, tuang anggurnya. Aduh, benar-benar. Senior Zixu terlalu tampan. Tak tega cucu menderita. Lanjutkan, lanjut. Cucu kalah lagi.
Ayo kita main sekali lagi. Cucu kalah lagi. Minum. Minum. Kenapa begini? Hari ini sial. Minum, minum, minum. Wah. Aku akhirnya menemukanmu. Aku sangat senang. Sepanjang hidupku hanya ingin bersamamu. Aku tak mau kamu alami pengalaman buruk. Apa yang dimiliki orang, kau juga harus punya. Aku sudah tahu cara menghibur pacar. Tahu hadiah apa yang harus disiapkan. Tahu cara berciuman. Aku hanya ingin bersamamu dengan baik. Membuatmu jadi gadis paling bahagia. Sungguh sangat menyukaimu. Sangat menyukaimu. Menyukaimu, cucu. Kau memanggil siapa? Kakak? Kakak? Kenapa wajahmu terlihat sangat pucat? Apa aku mengatakan sesuatu tadi? Aku kebanyakan minum. Aku tidak ingat. Ziksu, ayo, lanjut minum. Duan Ziksu. Apa sebenarnya aku di matamu? Kamu bilang Jiang Shutong itu kenapa? Minum setengah jalan lalu pergi. Jangan-jangan, senior, minum ganti cucu. Terus jadi cemburu ya? Tidak tahu. Ngapain peduli dia? Aku kenal senior itu yang mustahil suka wanita tua begitu. Ku dengar, dia bukan cuma sahabat kakak senior, tapi juga senior, mainan latihan selama 5 tahun ini. Kerbau tua hampir 30, mau makan rumput muda juga. Kurang ajar. 5 tahun lalu, bukannya dikejar bule, ketahuan sama senior. Dia cemburu. Jadi gila, dia temani wanita tua itu. Hei cucu, dengar dari senior. Dia mau nembak kamu di pesta ulang tahun. Terima? Lihat sikapnya dulu. Tak disangka. Temani masa muda Duan Ziksu 5 tahun. Akhirnya jadi bahan ejekan. Atong, pamanku ke kamu. Sangat puas. Bilang anaknya Gusing setuju dijodohkan. Siap pulang 10 hari lagi. Kapan balik ke Shanghai? Atau ketemu di mana? Ibu, tolong bilang ke Gusing. 10 hari lagi. Ketemuan di Sekretaris Jiang, kamu mau mundur? Bukankah kamu bilang akan menetap di Baicheng dan menikah? Kenapa mau balik ke Hucheng? Aku ingin menikah. Aku harus pulang. Di Baicheng sudah tidak ada orang yang mau kunikahi. Sekretaris Jiang, pertimbangkan sekali lagi. 5 tahun ini, kamulah yang menemani Direktur Duan berjuang. Perusahaan bisa berkembang pesat berkat kamu. Sudah kupikir matang. Baiklah kalau begitu. Aku akan telepon Direktur Duan. Hai, Direktur Duan. Ziksu, cium dong. Cium. Cium. Dia sibuk. Aku akan temui dia untuk tanda tangan. Kenapa hari ini tidak masak? Kulkas sudah dikosongkan. Kedepannya, kamu harus belajar masak sendiri. Ngapain mengosongkan kulkas? Duan Ziksu. Kita putus saja. 10 hari lagi aku pulang ke Hucheng untuk menikah. Tanda tangan di sini. Apa? Duan Ziksu? Kamu dengar apa yang ku barusan katakan? Bukankah ini kontrak akuisisi yang mau ditandatangani beberapa hari lalu? Kak, aku akan pergi jauh. Bantu aku urus perusahaan beberapa hari lagi, ya? Baik. Duan Ziksu, sebenarnya aku akan... Apa yang kamu katakan? Tidak apa-apa. Pergi. Hati-hati di jalan. Duan Ziksu.
Sebenarnya, aku alergi mangga. Sebenarnya, aku akan pergi. Pertama kali cucu lihat laut. Liburan sama cucu. Ku belikan 9 pulau kecil. Aku beli 9 pulau kecil untuknya. Cucu pertama kali coba masakan Thailand. Aku buat 99 hidangan. Jalan-jalan di kota tua sama cucu. Pertama kali cucu ke kuil. Aku minta 999 harapan buat dia. Link cucu pulang 5 hari. Kamu memotretnya lebih 3.000 foto. Sedangkan kita sudah bersama 5 tahun, bahkan satu-satunya foto bersama pun hilang. Duan Zixu. Keuntungan bersama kakak adalah dia bisa menerima, juga bisa melepaskan. Semoga kamu berhasil mendapatkan orang yang dicintai. Mari kita putus. Ayan, Atong, cepat pergi ke rumah sakit. Adikku mengalami kecelakaan. Aku masih dalam periode pengembangan tertutup. Jika menunggu aku pulang ke negeri, akan terlambat. Tolong bantu aku ya. Jangan panik, jangan nangis. Aku segera sampai. Apa yang terjadi? Zixu mau bawa cucu ke gunung lihat meteor. Cucu bilang belum pernah nyetir, mau coba. Dia malah menginjak gas. Cucu luka ringan. Zixu harus segera dioperasi. Kalau tidak, nyawa terancam. Kami sarankan Zixu segera operasi, tapi dia keras kepala. Kakak Shutong, nasihati dia. Duan Zixu, kamu sekarang segera masuk ke ruang operasi. Selamatkan cucu dulu. Aku tidak ingin dia kenapa-kenapa. Apa kamu gila? Dia hanya luka ringan. Kalau tidak segera dioperasi, nyawamu melayang. Kalau kamu terjadi sesuatu, bagaimana dengan orang tuamu? Kakakmu? Aku tidak penting. Cucu selamat. Paling penting. Aku bisa bertahan. Formulir penolakan pengobatan. Siapa yang akan menandatanganinya? Aku. Aku yang tanda tangani. Demi Ling cucu, kamu bahkan tidak menginginkan nyawamu sendiri. Kamu bukan keluarga aku. Tidak berhak ikut campur dalam keputusanku. Kak Shutong cari solusi. Aku mohon, Tolong selamatkan Zixu. kamu sahabat terbaik Kak Zian. Jangan cuma diam lihat. Zixu meninggal. Benar. Kemas barang-barang. Segera pindah rumah sakit. Baik. Baik. Operasinya sangat berhasil. Pacarmu sudah keluar dari ICU. Jangan khawatir.
Cucu baik-baik. Kenapa kamu harus pindah ke rumah sakitnya? Ya, kamu tahu, Kak Shutong, sudah berapa kali dihubungi. Kondisimu begini, kalau ada masalah lagi? Tidak bisa, cucu lukanya juga parah. Kalau tidak kujenguk langsung, aku tidak tenang. Aku bukan keluarga kamu. Aku juga tak punya hak. Putuskan pergi atau tinggal. Kalau kamu pindah rumah sakit, aku telepon Zian. Biarkan kakakmu yang putuskan. Kak, aku tidak sengaja mengucapkan kata-kata yang menyakiti hatimu. Yang terpenting, cucu mengalami kecelakaan di mobilku. Aku akan menyesal seumur hidup karena ini. Jadi, aku bersikeras menyelamatkannya dulu. Di hatiku, kamu sama pentingnya dengan kakak dan orang tua, sosok yang sama berharganya. Kalau Lin cucu. Ziksu, apa kamu ingin hidup? Atau menurutmu, hidup ini penting? Penting. Jadi, Lin cucu lebih penting daripada hidupmu. Kak, jangan marah. Aku tidak akan pindah rumah sakit. Halo, Zian. Atong, tolong jaga Ziksu sekali lagi. Karantina 7 hari selesai, aku akan pulang ke Indonesia. Ku balas kebaikanmu. Baik. Dia, pasien sudah urus pindah rumah sakit, kembali ke RS Nanyi. Kakak merindukanmu. Aku sangat bosan. Kak, temani aku mengobrol, ya. Kita sudah 3 hari tidak bertemu. Kak, tidak merindukanku? Jangan marah. Keluar dari rumah sakit, boleh aku belikan hadiah untuk kakak? Ingatlah padaku, temani dia. Duan Ziksu, ketulusan hatimu, kenapa kau berikan pada 2 orang? Nona Jiang, tamu sangat puas dengan rumahnya, ingin segera tanda tangani kontrak. Rumah sebaik ini, Anda rela menjualnya dengan diskon 50%? Ya. Akan menikah. Sudah waktunya pergi. Kak, kenapa kamu tiba-tiba mau jual rumah? Apartemennya agak kecil, tidak cocok untuk rumah pernikahan. Memang sedikit kecil. Setelah menikah, kita pindah ke rumah di Sisan. Pilahnya? Setuju? Kenapa kamu tidak di rumah sakit lagi? Kenapa tidak temani Lin cucu lagi? Sudah kuduga, kakak masih peduli padaku. Hai, Kak, aku tidak setiap hari memikirkan hal-hal itu. Kita sudah lama tidak bertemu. Aku hanya merindukanmu, ingin menciummu. Masih marah padaku. Aku ajak kamu jalan-jalan. Bagaimana? menyegarkan pikiran. Mau kemana menyegarkan pikiran? Hari ini pesta ulang tahun cucu. Cucu juga undang kamu. Kita pergi bersama. Kakak kelas bilang, dia akan ulang tahun 10 hari lagi, ungkap perasaannya padamu. Mau terima? Tergantung sikapnya. Pesta ulang tahun, pengakuan publik yang kutunggu 5 tahun. Hari ini akhirnya milik Lin cucu. Bagus, hubungan kalian resmi, aku bebas. Kak, Baiklah, ayo pergi, biarkan aku selama 5 tahun ini jadi mainan latihan. Sebelum pergi, terakhir kali jadi penonton kisah cinta kalian. Atong, Guyan sudah di kota utara, dalam perjalanan menemuimu. Haruskah kita pergi ke pesta ulang tahun Lin cucu? Kita lakukan apa di sini? kan janji beli hadiah. Setelah belanja langsung pergi, setuju? Apa yang kamu suka, ku belikan. Ini dan ini. Yang ini. Bungkus semua. Baik tuan, Bagaimana? Kakak suka. Aku mau menerima telepon dulu. wanita, nasibmu sungguh beruntung. Perhiasan jutaan ini, pacarmu langsung beli tanpa pikir. Belum lagi cincin ini.
Dia bahkan tak minta kau coba. Tak tahu ukurannya pas. Pasti dia sangat mencintaimu. Bukan tidak takut, tapi tak perlu. Pemilik cincin ini pun bukan aku. Tuan Zixu juga bukan mencintaiku. Kuberani kau mengarang cerita. Kuberani kau asal bicara. Perempuan yang kau telepon itu, aku sudah beberapa kali tidur dengannya. Pukul aku sampai mati hari ini. Ini juga fakta. Ku jangan mengada-ada. Foto dan video semuanya ada di ponselku. Kakak tingkat. Dia Lin Cucu. Dia bukan bunga kecil polos dan lugu. Di Eropa dia terkenal. Aku beli rokok. Bisa ketemu orang. Pria yang pernah tidur dengannya. Buka album foto. Kakak kelas. Aku dipaksa. Dia mengejarku. Aku tak mau. Dia memasukkan obat ke minumanku. Ah, jijik. Bukannya kamu yang naik ke tempat tidurku? Bukannya kamu yang cosplay rusa Natal dan menggodaiku? Ini, berani bilang aku yang godaimu. Aku hentikan omong kosongmu. Cucu, jangan khawatir, aku akan menangani semuanya. Cucu, jangan takut, jangan takut. Anggap saja ini mimpi buruk, aku takkan biarkan orang seperti ini mendekatimu. Kakak kelas, apa yang kau katakan tadi tulus? Kamu sungguh tidak membenciku. Bagaimana mungkin? Di dalam hatiku, kamu selamanya adalah gadis kecil yang murni dan tanpa celah. Nona, Perhiasan yang dibeli Tuan Duan untukmu. Belum kamu bawa pergi. aku tak mau lagi. Demi seorang wanita. Ingin membunuhku. Aku bunuh wanita kamu. Pembunuhan, tolong. Tuan Duan, pacarmu akan mati. Dia baru pacarmu. Kenapa kamu tidak peduli padanya? Aku Gusing. Maaf, aku terlambat. Bawa aku pergi. Cucu, jangan takut. Kakak, Kakak kelas. Aku takut. jangan takut. Pasti aku salah lihat. Pangeran muda lingkungan Shanghai, Tuan Muda Gusing. Kenapa bisa memeluk kakak? Nona Jiang, sudah bangun? Pria yang mengantar Anda, pilih perawat untuk Anda. Mungkinkah? Kakak, waktu itu aku buru-buru pergi. Tidak tahu kalau kamu dirawat. Kenapa kamu terluka? Kok parah sekali? Dibalas sengaja oleh orang. Botol minuman keras. Siapa yang menyakitimu? Akan kubunuh dia. Kak Shutong. Katanya, kamu dirawat lagi? Tidak apa-apa. Sebentar lagi keluar dari rumah sakit. Kakak kelas. Aku sedikit haus. Aku akan beli minuman sekarang. Sudah. Sekarang kakak kelas tidak ada. Kamu juga jangan lagi memanfaatkan. Aku datang hari ini. Ingin memberitahumu. Kakak kelas, dia mencintaiku. Cintanya sangat dalam. Seumur hidup takkan menang dariku. Aku tahu. Aku juga tidak pernah berpikir merebut darimu. Tak pernah terpikir. Masih memaksa? Bersikeras tak mau pergi. Jangan-jangan kamu sungguh mengira. Suka sama kamu? Wanita seperti kamu menggoda. Mendekati demi uang sudah sering kulihat. Dia sudah bosan. Kalau wanita sepertimu, yang bersenang-senang di Eropa, pulang ke negeri lalu berpura-pura lugu. Kamu ini polos atau munafik? Apa urusannya denganmu?
Ternyata benar. Memang benar. Terus kenapa? Duan Zixu mencintaiku. Dia akan membohongi dirinya sendiri. Kamu katakan 1000 kali. Dia tidak akan percaya padamu. Karena dia tidak mencintaimu. Wanita tua sepertimu. Cari pasangan baik untuk dinikahi, agar tidak mandul setelah menopause. Akhirnya kesepian di masa tua. Tua. Kakak tidak hanya lebih tua, tapi juga kuat. Kamu, Cucu, kamu baik-baik saja? Kak Shutong bilang kalian berdua jadian. Aku nggak percaya. Dia marah besar. Dia menamparku. Jiang Shutong, bisakah kau berhenti cari masalah? Cucu malah tidak datang ke pesta ulang tahun hanya untuk menemuimu. Dia datang untuk menjenguk. Atau menertawakanku? Kenapa kau tidak tanya dia? Tadi kenapa dia lebih dulu memukulku? Ada masalah apapun, bicarakan nanti setelah pulang malam ini. Tidak akan ada nanti lagi. Duan Zixu, kita tidak bisa kembali seperti dulu. Kalung ini dan gelang ini, semuanya sisa dari pilihan cincinmu untuk Lin Cucu. Barang yang tak kau inginkan, sisa yang tak diinginkan, semuanya ku kembalikan padamu. Duan Zixu, aku akan pergi. Ayo kita putus. Sapaan resmi pertama. Halo, nama saya Guyan. Guyan, orang yang dijodohkan dengan saya. Saat kuliah, orang yang diam-diam saya sukai. Anda tak enak badan. Istirahat dulu beberapa hari. Nanti, kalau Nona Jiang ada waktu, baru daftarkan pernikahan. Tidak, saya sekarang sangat siap. Tuan-tuan, kondisi Nona Lin normal semua. Tidak masalah. Kalau begitu tidak masalah, kenapa belum bangun? Nona Lin baik. Tapi belum bangun. Mungkin faktor psikologis, atau dia istirahat. Istirahat. Maksudmu dia pura-pura? Tidak. Saya tidak bermaksud begitu. Hanya dari sudut pandang medis. Tubuhnya tidak ada kelainan apapun. Kakak senior, Cucu, kau akhirnya bangun. Bagaimana? Ada yang tidak nyaman? aku tidak apa-apa. Hanya kepalaku sedikit pusing. Kakak senior, apakah kau terus menemaniku di sini? Tentu saja, kau pingsan begitu lama, pasti aku ada di sini. Kakak senior, kau sangat baik padaku. Aku sungguh tidak tahu bagaimana membalasmu. Omong kosong. Istirahatlah yang baik, aku belikan kamu makanan. Duan Zixu, aku akan pergi. Kita putus. Kakak perempuan mau putus denganku. Kakak tingkat, kamu kenapa? Tidak apa-apa, perusahaan ada urusan mendadak. Aku urus dulu. Kakak tingkat, aku nggak enak badan. Pesta ulang tahun terpaksa ditunda sampai besok. Karena, Besok malam. Kamu pasti akan datang, kan? ya, Cepat pergi. Aku tak akan tunda pekerjaanmu lagi. Pesta ulang tahun besok. Aku sangat menantikannya. ya, Direktur Duan, akhirnya kamu kembali. ini daftar sekretaris yang sudah disaring. Silakan lihat. Kenapa rekrut sekretaris tiba-tiba? Bukankah sekretaris Jiang sudah mundur? Posisi sekretaris ini tidak boleh kosong terus. Apa mengundur diri? Kapan Jiang Shutong mengundurkan diri? Laporan pengunduran diri sekretaris Jiang. Bukankah Anda yang menandatanganinya? Kapan aku menandatanganinya? Tanda tangani di sini. Direktur Duan, sekretaris Jiang 5 tahun ini untuk perusahaan. Rajin dan tekun. Bekerja keras tanpa keluh. Setiap proyek dikerjakan sangat teliti.
bahkan lembur tiap hari. Tapi dia untuk promosi dan gaji tidak pernah mempermasalahkan daripada mengatakan dia berjuang untuk pekerjaan. Lebih baik dikatakan, dia demi Anda, Direktur Duan. Singkatnya, Sekretaris Jiang pergi mendadak. Semua berat melepasnya. Ini untuk urusan besar dalam hidup. Semua orang paham. Urusan besar apa? Direktur Duan, tak tahu, Sekretaris Jiang pulang kampung untuk menikah. Menikah. Dia putus denganku. Ya, dia bilang karena dia akan menikah, makanya dia harus berhenti kerja. Aku tahu. Pasti Jiang Shutong ancam aku dengan mengundurkan diri. Ini trik untuk mendesakku menikah. Dia sangat mencintaiku. Mana mungkin dia menikah dengan orang lain? Wah, Zisu, kamu hari ini bisa meluangkan waktu minum? Bukankah kamu seharusnya menemani cucu di rumah sakit? Besok aku akan ungkap perasaan jadi pacarnya. Hari ini harus minum lebih banyak biar berani. Oh iya, ayo minum. Zishu, kamu sudah lama menemani cucu. Jiang Shutong tidak curiga ya? Dia bilang mau putus denganku. Putus? Jiang Shutong berani ajak kamu putus? Wah, kebetulan bagus. Kamu tak perlu putusin dia. Betul. Lagi pula Zishu tak suka dia. Dia suka cucu. Setelah bertahun-tahun, akhirnya keinginanmu terkabul. Zishu, kenapa diam? Dia cuma mainan latihanmu. Aduh. Jiksu, kamu tidak suka Jiang Shutong kan? Katakan sesuatu. Kamu tidak benar-benar menyukainya kan? Dia hanya mainan latihan saja. Bukankah kamu hanya menyukai cucu? Sebenarnya, suka Jiang Shutong. Juga nggak aneh, kan? Dia cantik dan baik hati. Lembut dan sangat perhatian. Ingat waktu itu? Ziksu demam. Dia dinas luar kota. Pulang, mendadak. Merawatnya 3 hari penuh. Hampir tak tidur. Beri padaku. Waktu itu, setelah pesta selesai, semua teman mabuk. Dia sibuk mengurus semuanya sendiri, menempatkan teman-teman Ziksu dengan baik. Tak ada keluhan sama sekali. Mobil untuk kalian sudah dipanggil. Yang itu agak lambat. Baik, dah. Yang paling hebat, tetaplah Ziksu, diburu musuh bebuyutan. Jiang Shutong mengetahuinya, ambil botol minuman dan datang. Lindungi Ziksu di belakangnya. Langsung, pukul kepala lawan hingga pecah seperti semangka. Kamu ngapain? Kamu ngapain? Kalian bilang, wanita seperti ini, siapa yang tak suka? Kalau bukan Ziksu duluan, aku juga mau kejar dia. Berani? Jiang Shutong sebenarnya, apa untungnya dia kasih? Kau juga bikin aku marah. Tidak. Aku rasa dia tak dihargai. Dia suka kamu 5 tahun, bahkan status pun tak ada. Sekarang dia putus denganmu. Harusnya kau senang? Kenapa tuduh aku? Ya, kau anggap itu alat latihan. Hanya sekadar alat latihan. Setelah dapat cucu, langsung tinggalkan dia. Kau mau dia tak sentuh pria lain seumur hidup? Ulangi? Apa aku salah? Kau cuma main-main dengannya. Buat apa pura-pura sayang? Tenang, sudah cukup. Saudara lebih dari 20 tahun, hanya karena seorang perempuan, lalu berkelahi. Apa artinya? Perempuan ini, Jiang Shutong, dia sudah lama pergi. Tidak akan kembali ke Baicheng. Buat apa berkelahi lagi? Ziksu, pesta ulang tahun Lin cucu ini sebenarnya pesta pengakuan cinta. Siapa yang kau sukai? Kalau tidak, panah tak bisa ditarik kembali. Yang kusukai adalah cucu. Benar, aku menyukai cucu. Selalu. Tidak pernah berubah. Barusan hanya karena kebanyakan minum. Sistem terkunci. Sistem terkunci. Kakak. Kakak, Kamu cari siapa? kamu siapa? Kenapa pakai piyamaku? Kau kenal Jiang Shutong? Jiang Shutong. Oh, pemilik sebelumnya. Dia jual rumah ini padaku diskon 50%. Sekarang ini rumahku. Ada yang mau ditanya? Serahkan rumah itu padaku. Cuma 1 malam. Berdasarkan apa? Aku baru pindah ke sini kurang dari 5 menit.
Di kartu ini ada 1 juta. Izinkan aku menginap semalam. Baik, tinggal sesukamu. Aku pergi sekarang. Zixu. 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 Cicipi, cepat. Minumlah air. Tuan Zixu, saat kamu lihat surat ini, aku sudah pergi. Hari itu di klub, aku dengar semua. 5 tahun lalu, aku juga pernah tanya diri sendiri, apakah punya keberanian untuk memulai hubungan kakak adik. Tapi segera, kamu dengan semangat tulus, berhasil menyentuhku, dengan cinta menghangatkanku, dan hilangkan semua keraguanku. Mencintaimu menjadi hal yang wajar. Aku mulai berharap akan masa depan bersamamu. Sampai akhirnya aku sadar bahwa aku hanyalah pengganti, sekadar pengganti belaka. Aku yakin, 5 tahun ini, kamu pernah suka padaku, dan berdebar sebentar. Tapi rasa suka, bukan cinta abadi. Keistimewaan, juga bukan satu-satunya. 5 tahun yang kulewati dalam hidupmu, bagiku, adalah masa bahagia dengan sedikit penyesalan. Aku tak menyesal, juga tak menyesali. Jadi, kuputuskan untuk melepaskanmu. Dan juga membebaskan diriku. Ada cinta, barulah ada kebencian. Kini, rasanya aku tak lagi begitu membencimu, mungkin karena aku pun tak lagi mencintaimu. Keuntungan bersama kakak perempuan. Bisa pegang erat, bisa lepas. Tak ada utang budi, tak sesali pertemuan. Kudoakan kau berhasil mendapatkan orang terkasih. Mari kita putus. Jiang Shutong tahu segalanya. Mengundurkan diri, menjual rumah, bukan untuk memaksa pernikahan, melainkan untuk meninggalkan. Zixu, pesta ulang tahun sudah siap. Cucu sudah keluar dari rumah sakit. Kamu kapan datang? Sebentar lagi aku sampai. Negara. Tuan nyaman menginap semalam? Jika ingin melanjutkan menginap, Harganya bisa kita bicarakan lagi. tidak perlu. Tadi malam Tuan buru-buru? Tuan menunggu seseorang? Begini,
Jika Tuan suka, saya bisa kasih diskon lagi. Tidak usah, aku tidak menunggu siapa-siapa. Aku juga tidak pernah suka siapapun. Rumah ini dulu ditempati bersama mantan. Aku takkan kembali. Tuan, Tuan, Zisu minta temanmu simpan cincin untukmu. Sekarang kembalikan padamu. Sebentar lagi, kamu pasang sendiri ke cucu. Pasti dia tersentuh. Terima pernyataan cintamu. Cucu, kamu hari ini cantik sekali. Kakak kelas Zishu sangat bersungguh-sungguh. Pesta ulang tahun ini romantis. Betul, Duan Zishu idaman kampus. Menyukaimu bertahun-tahun. Sungguh setia. Semoga kalian bersatu. Kakak kelas, terima kasih untuk semuanya yang kau siapkan untuk Selamat ulang tahun, cucu. kakak kelas. Ini untukku. Iya, Kakak Zishu, mau ungkapin perasaan ke cucu. Suka bertahun-tahun, hari bagus seperti ini, cepat ungkapkan. Kurasa pasti tak ada yang menolak. cucu. Aku, Tolak. aku tidak setuju. Kakak, Bukankah kamu sedang tutup proyek? Kenapa pulang ke Indonesia? Duan Zixu, kalau aku tak segera kembali, aku tak tahu kamu akan carikan aku adik ipar seperti apa. Lin cucu kan? Kakak Zian, aku ini. Kakak, aku tidak pernah menyinggungmu kan? Kenapa kamu memukulku? Kamu memang pantas dipukul. Kakak, kamu keterlaluan? Aku keterlaluan? Pacar kecilmu ini, di luar negeri sebenarnya melakukan apa? Buka matamu lebar-lebar dan lihat baik-baik. 8 pria. Wah, selera Nona Lin ekstrem ya? Yang seleranya ekstrem Pak Duan ini. Buru-buru mau terima. Tidak sabar menyambung internasional. Salah paham? Ada yang sengaja menjebak aku. Salah paham. Jebakan. Kalau begitu, jelaskan. Apa sebenarnya yang terjadi dengan foto-foto ini? Kakak kelas, foto-foto ini semua palsu. Ada orang yang sengaja mengedit fotonya. Kakak kelas, kamu tahu, di luar negeri banyak orang yang iri. Sengaja menggangguku. Kakak kelas, kamu akan percaya padaku, benar kan? Aku percaya pada... Duan Zixu, kamu gila? Foto-foto ini kulihat sendiri. Sudah terpampang di depanmu. Berapa kali lagi mau dibohongi dia? Kakak, aku percaya cucu. Memang benar di luar negeri banyak orang yang mengganggunya. Foto-foto ini pasti hasil jebakan seseorang untuknya. Wajah tampanmu sia-sia. Otakmu sama sekali tak berguna. Baik, kamu tidak percaya ya? Ayo ke luar negeri sekarang. Lihat sendiri dia wanita seperti apa. Sudah cukup. Kalau kamu datang untuk memberiku selamat, maka aku menyambutmu. Tapi kalau kamu datang untuk membuat masalah, silakan pergi. Aku bukan anak kecil lagi. Aku bisa menentukan kebahagiaanku sendiri. Baik. Kamu putuskan. Jangan sampai kamu dimainkan oleh wanita ini. Senior. Terima kasih sudah percaya padaku. Aku takut. Aku takut kamu seperti dia, salah paham padaku. Jangan takut. Aku ada di sini. Cucu, masih memanggil senior? Sekarang seharusnya ganti panggilan dong. Zixu. Zixu, menurut kami, foto Lin Cucu tidak terlihat hasil editan. Lebih baik kamu... Kalian juga menyebarkan rumor buruk tentang dia. Kalian lupa. Awalnya mengapa aku menyukainya? Ah,
Cucu lembut. Baik hati. Tahun itu, Kami mengorganisir secara kolektif. Kunjungi kampus kakak perempuanku. Aku lihat langsung. Dia abaikan bahaya. Menyelamatkan anak kucing di atap. Aku percaya Cucu. Dia bukan tipe orang seperti itu. Zishu, Lebih baik kamu berhati-hati. kami hanya merasa di dunia ini tak ada yang lebih mencintaimu daripada Jiang Shutong. Yang kucintai. Hanya Cucu. Apa? Atong, kamu nikah sama gebetan dari masa kuliah? Yaitu Guyan yang menyelamatkanmu saat kamu menyelamatkan kucing itu. Atong, hati-hati. Aku berhasil menyelamatkannya. Ah. Tong, kamu baik-baik saja? Aku tidak. aku anterin kamu ke klinik. Baik, saat hari pernikahanmu nanti, aku pasti datang. Ziksu. Aku tidak ingin pulang sendirian. Bisakah kita tinggal bersama? Aku ingin bersama kamu. Baik. Ziksu. Di sini sangat indah. Di sini rumah kita. Ziksu. Kita Kamar kamu ada di sana. jangan pakai baju terlalu sedikit. Istirahat lebih awal. Aku akan segera kembali. Ziksu, kenapa kamu bangun begitu pagi? Tidur lagi sebentar ya. Ziksu, tidur lagi sebentar ya. Baik. Baik. Ada urusan mendesak di perusahaanku. Aku pergi dulu. Ziksu, aku akan di rumah menunggumu pulang. Baik. Mengapa setelah menanti 10 tahun, aku yang akhirnya bersama Lin Cucu tidak bahagia? Cucu, apa yang kamu lakukan? Zishu, kita sudah bersama. Kenapa kamu selalu menghindariku? Masa kamu tidak suka aku? Kamu tidak menginginkanku? Kakak, Siapa yang baru kamu panggil? tidak apa-apa. Tidur lebih awal, ya? Apakah kamu menolakku? Percaya? Foto-foto di luar itu. Kamu pikir aku kotor? Bukan. Aku hanya belum siap. Menyukai seseorang, bukankah ingin memilikinya? Kenapa kamu tidak pernah menyentuhku? Suka. Suka berarti memiliki. Zishu, kamu ini mengapa menyukaiku? Karena kamu menyelamatkan kucing itu. Kucing. Sayang,
Aku akan membunuhmu. Kucing itu. Sebenarnya, akulah yang menyelamatkannya. Zisu, tak kusangka kau jatuh cinta padaku pada pandangan pertama. Aku sangat senang. Zisu, akankah kau selalu mencintaiku? Akankah kau bersamaku selamanya? Zisu, malam ini, mari kita bersatu sepenuhnya. Aku akan buka pintu. Tuan-tuan, paket dari Nona Jiang untuk Anda. Silakan tanda terima. Kakak, Kalau seperti dirimu, bersenang-senang berlebihan di Eropa, pulang dan berpura-pura polos, bunga teratai putih, atau teh hijau. Bahkan jika benar apa masalahnya, Duan Zishu mencintaiku, dia akan membohongi dirinya sendiri. Kau ucapkan ribuan kali sekalipun, dia takkan percaya, karena dia tak mencintaimu. Zisu, semua ini bukan kebenaran. Aku dijebak seseorang. berhenti berbohong. Apakah kamu pikir aku mudah ditipu? Duan Zixu, Hal-hal itu. aku bisa menjelaskan. Itu. Orang tuaku yang memaksaku. Dia paksaku senangkan mereka. Apa yang bisa aku lakukan? Tiap kali aku sama mereka, saat tidur. Dalam pikiranku, selalu memikirkanmu. Cukup. Lin cucu, kamu benar-benar membuatku jijik. Ayo pergi. Kita sudah selesai. Jangan lakukan ini. Sembunyikan darimu, karena aku juga sangat mencintaimu. Karena kamu mencintaiku, cintailah aku sepenuhnya. Termasuk masa laluku, kamu tak bisa mencintaiku, lalu membuangku. Mungkin aku sama sekali tidak pernah mencintaimu. Apa yang kamu katakan? Kamu benar. Jika aku mencintaimu, mengapa tidak menyentuhmu? Karena orang yang kucintai bukan kamu sama sekali. Tidak mungkin. Kamu telah mencintaiku bertahun-tahun. Kamu tidak menyentuhku. Apakah karena kamu menganggap aku kotor? Aku tidak suci lagi. Aku mandi. Aku bersih-bersih. Akan kubereskan sampai kamu puas. Tidak perlu lagi. Duan Zixu. Kamu akan temui Jeng Shutong. Kamu jatuh cinta padanya? Yang kusayangi adalah Jiang Shutong. Ternyata, yang kusayangi adalah Jiang Shutong. Duan Zixu. Jangan sok-sok dalam cintamu. Apa pedulimu kalau kamu mencintainya? Dia tidak mencintaimu. Kamu sekali lagi menginjak perasaannya. Dia tidak akan. Kamu berbicara sembarangan. Dia cintaku sudah 5 tahun. Asalkan aku jelaskan padanya, katakan aku mencintainya, dia pasti maafkan aku. Jadi dia mencintaimu. Dia pantas kekasih gelap yang tak bisa dipertontonkan. Dia pantas menerima pengkhianatan perselingkuhanmu. Ketulusan, murahan, mengejek. Kamu tak layak maaf. Semua ini karena kau bohong padaku. Aku akan bikin kau bayar. Kau akan tanggung akibatnya. Lin cucu.
Bawa semua aib Lin Cucu di luar negeri, semua perbuatan memalukan itu diumumkan ke publik. Aku akan membuatnya selamanya tak punya muka untuk bertemu orang. Sudah terlambat, Duan Zixu. Hancurkan aku lagi pun tak akan berguna. Kau tak akan bisa mendapatkannya lagi. Ah, Kamu datang untuk apa? Kakak, bukankah kau baru pulang? Berkemas. Kamu mau pergi kemana? Hu Cheng. Besok pernikahan. Aku akan jadi bridesmaid. Uceng? Kak, kamu akan menjadi bridesmaid. Apa hubunganmu dengan ini? Kak, bawa aku ikut ya. Aku akan membawamu. Kampung halaman Jiang Shutong ada di Shanghai, dia tidak berada di Beijing. Pasti dia pulang ke kampung halaman. Dia pergi ke pernikahan bersama kakakku. Bukannya ada Lin Cucu yang menemanimu? Kenapa baru sekarang teringat? Kamu punya kakak perempuan? Kak, aku sudah menyelidiki semuanya sampai jelas. Semua hal tentang Lin Cucu itu benar. Aku sudah putus dengannya. Aku tidak akan bertindak ceroboh lagi. Akhirnya kamu sadar. Tak lagi tertipu si bunga putih. Terperdaya hingga linglung. Baiklah, kali ini kubicarakan kamu. Tapi kalau kamu berani ceroboh lagi, aku akan usir kau dari rumah. Dengar? Kak, jangan khawatir. Kali ini aku tak akan mengecewakanmu. Kenapa kamu beli barang sebanyak ini? Semua untuk Kak Shutong. Bukannya besok dia kembali ke Shanghai? Usai pernikahan, aku akan mengunjunginya. Lalu secara resmi di hadapan keluarganya, aku akan menyatakan perasaan. Bagus sekali. Aku juga ingin segera bertemu dengannya. Hadiah ini akhirnya bisa kembali ke pemiliknya. Ya ampun, Atong, kamu cantik sekali. Pengantin pria datang. Wah, pengantin pria terpana. Pengantin wanita kita cantik, bukan? Gadisku yang tercantik di dunia. Hampir 30 tahun. Masih disebut gadis? Di dalam hatiku, kamu selamanya adalah gadis. Tak kusangka orang yang kusukai diam-diam juga menyukaiku selama ini. Atong, sudah siap? Sudah siap. Ayo pergi, pengantin perempuanku. Aku ganti baju dulu. Masih banyak acara nanti. Masuk sendiri dulu. Kakak Shutong? Tidak apa-apa. Sebentar lagi akan bertemu kakak. Spasi teman kirim. Konfirmasi kirim pesanan. Spasi. Sertifikat, dia memblokirku. Tidak apa-apa. Sebentar lagi bertemu kakak, aku akan memberitahunya langsung. Betapa aku mencintainya, aku akan menikahinya. Menjadi pengantin perempuanku. Boleh minta WeChat kakak? Maaf, saya sudah punya pacar. Kakak pasti setuju jadi pacarku. Pasti. Permisi, apa kalian kenal Jiang Shutong? Tentu saja kenal. Semua di sini, semua harus kenal dia. Kalian kenal dia? Tentu saja. Hari ini datang untuk hadir pernikahannya, Apa katamu? Pernikahan siapa? Jiang Shutong. Mereka menikah hari ini. Kamu sudah di sini? Masih tak tahu datang untuk pernikahan? Kamu bohong? Kamu pasti sedang membohongiku. Mana mungkin? Kakak sangat mencintaiku, mana mungkin dia tiba-tiba menikah dengan orang lain? Tidak mungkin. Hari ini kita berkumpul di sini untuk menyaksikan Ibu Jiang Shutong dan Tuan Gu Xing melangkah ke momen bahagia pernikahan. Aku tak pernah membayangkan. Pertama kalinya melihat Jiang Shutong memakai gaun pengantin. Akan terjadi di pernikahannya dengan orang lain. Tuan Gu Xing, apakah Anda bersedia menikahi Nona Jiang Shutong, baik miskin maupun kaya, sehat maupun sakit, selamanya mencintai dan menghormatinya, serta mendampinginya hingga akhir hayat? Aku siap. Nona Jiang Shutong, apakah Anda bersedia menikahi Tien Gu Xing, dalam miskin atau kaya, sehat atau sakit, untuk mencintainya selamanya,
Hormati dan dampingi sampai akhir hayat? Aku siap. Tidak, dia tidak bersedia. Duan Zixu, kenapa kau bikin gaduh di sini? Tahukah kamu hari ini, hari pernikahan kakakmu Shutong? Kenapa kau naik ke sini mengacau? Kau gila. Kakak, aku salah. Baik, kau bilang hanya akan menikahiku. Tak kuperbolehkan kau menikahi orang lain. Terlambat. Sudah kukatakan, aku mampu mencintai, juga mampu melepaskan. Duan Zixu, kita selesai. Kamu tidak setuju. Kamu bilang ke temanmu, hanya anggap aku mainan latihan. Pernahkah kamu pikir aku setuju atau tidak? Tergila-gila? Mungkinkah kamu tergila-gila pada mainan latihan? Mainan latihan? Benar, aku yang salah, Kak. Maafkan aku kali ini, ya? Maafkanmu? Aku harus maafkanmu yang mana? Saat aku kehujanan, demam, dirawat di rumah sakit, kamu tinggalkan aku untuk temani Lin Cucu? Atau saat tanganku tak sengaja terbakar? Pergi? Saat aku dipukul pingsan oleh mantan Lin Cucu, pingsan, dan kamu, demi menenangkannya, membiarkan aku hidup seadanya? Aku. Kasih sayang yang datang terlambat lebih murah dari tanah. Kamu, lagi-lagi, menginjak perasaanku yang tulus. Berdasarkan apa? Apa hakmu datang ke sini untuk menghalangi aku mengejar? Kakak, aku tahu aku salah. Pukul atau marahi aku, semua boleh. Jangan perlakukan aku begini. Bukankah ini cara ambil nyawaku? Aku mohon, aku cinta kamu. Kalau kau benar cinta padaku, bagaimana bisa kau biarkan aku hanya menatap sambil kau cintai orang lain? Kuberitahu, tidak semua salah bisa dimaafkan. Terutama pengkhianatan. Aku tergoda sesaat. Aku tak suka Cucu lagi. Aku salah mengira gejolak sebagai cinta. Skandal Cucu sudah kuumumkan ke publik. Saham keluarga Lin sekarang sudah anjlok. Sudah tidak bisa tinggal di kota utara lagi. Jadi, yang ku benci bukan Lin Cucu. Yang menyakitiku adalah kamu. Kamu juga yang mengkhianati ketulusan. Pergi, aku tidak lihat kau hari ini. 5 tahun yang lalu, aku tidak pernah mencintaimu. Aku tidak pernah mencintaimu. Kakak, jangan perlakukan aku seperti ini, baik? Aku benar-benar tahu aku salah. Ikut aku. Mau bawa pengantinku pergi? Izin dulu? Dia tidak akan menikahimu. Dia sama sekali tidak mencintaimu. Perkataanmu tidak berlaku. Atong, kamu mencintai siapa? Aku mencintaimu. Kamu akan menikah dengan siapa? Kamu lihat? Tidak. Tidak. Kakak, kamu bilang kamu mencintaiku. Jangan perlakukan aku seperti ini ya. Aku tahu aku salah. Boleh? Boleh? Aku salah. Duan Zixu, apa yang kamu lakukan di sini? Duan Zixu, sekarang aku perintahkan kamu, segera pergi dari sini. Aku tidak akan pergi kemana-mana. Hari ini jika kakak tidak menikah denganku, aku tidak akan pergi. Tuan Duan, mohon pergi. Kalau tidak, aku tidak akan segan memanggil satpam. Duan Zixu, sekarang segera pergi dari sini. Jangan mempermalukan diri di sini. Aku tidak pergi. Aku tidak pergi. Kakak. Maaf, semuanya. Adikku bermasalah mental. Maaf ganggu pernikahan ini, aku benar-benar minta maaf. Atong, maafkan aku tak tahu dia. Aku akan menghajarnya saat pulang. Semoga kamu bahagia. Aku akan bahagia. Kakak, buka pintu. Atong, buka pintu ya. Jangan menikah dengan orang lain. Aku bahkan sudah tidak punya hak untuk memperbaiki keadaan lagi. Atong, Duan Zixu. Duan Zixu, kamu? Bagaimana dengan Atong? Ceritakan detailnya. Bukankah kamu suka Lin Cucu? Kenapa bisa bersama Atong? kakak, tolong bantu aku membujuknya. Aku suka Cucu cuma karena kebodohan sesaat. Aku waktu itu suka dia, cuma karena dia menyelamatkan seekor kucing. Menyelamatkan kucing. Kamu bilang Lin Cucu menyelamatkan kucing? Saat kalian datang ke sekolah kami, kunjungan itu. Benar kalau bukan. Soalnya aku lihat dia selamatkan kucing. Aku nggak bakal salah. Aku suka dia. Dasar bodoh. Bagaimana aku punya adik sebodoh ini? Salah menganggap kayu elm sebagai mutiara. Yang selamatkan kucing itu bukan Lin Cucu. Dia Jiang Shutong. Kamu mengecewakan Jiang Shutong selama 5 tahun. Tidak mungkin. Aku ada di sana.
Kulihat sendiri. Katamu, Lin cucu cuma lewat. Paksa ambil jasa Atong. Dari awal sampai akhir, yang kau sukai adalah Atong. Tapi kau anggap dia pengganti dari pengganti. Kakak, aku salah, bantu aku, ya. Dia tidak mungkin berubah hati secepat ini. Dia pasti marah. Marah? Marah karena apa? Duan Zixu, kau terlalu menganggap dirimu hebat. Hari kau jatuh cinta pada Atong. Juga hari Atong jatuh cinta pada Guyan. Apa katamu? Hemfah, hari itu Atong hampir terluka selamatkan kucing. Guyan yang selamatkan dia. Atong langsung jatuh cinta pada Guyan. Kalau dia tidak pergi ke luar negeri hari itu, kau tidak ada urusannya. Kau dan Guyan mirip sekali. Jadi, kau hanya pengamat dari dua orang itu. Kau yang jadi pengganti. Atongku. Tidak mau aku lagi. Duan Zixu, sadarlah. Atong sudah lama tak cintaimu. Dia cuma cinta Guyan sekarang. Bahkan kamu berlutut sampai mati di sini, dia takkan memandangmu lagi. Aku gantiin kakak. Asal kakak maafkan aku rela berlutut di sini selamanya. Tidak terselamatkan. Halo, Ibu, Guo? Duan Zixu? Kakak, kamu mau pergi kemana? Kakak, kamu mau pergi kemana? Perkawinan sudah selesai, kamu tanya aku mau kemana? Tentu saja ke kamar pengantin. Bagaimana kamu mau memaafkanku? Aku berlutut untukmu, boleh? Aku akan terus berlutut sampai kamu memaafkanku. Duan Jiksu, menyakiti diri hanya efektif untuk yang mencintaimu. Berapa lama kau berlutut? Terserah kamu. Ayo pergi. Kakak, Tuan Jiksu, kau hancurkan bisnis keluarga Lin. Kau buat aku jadi bahan ejekan. Aku akan seret kau, mati bersama orang yang kau cintai. Menyiksa sisa hidupmu. hati-hati. Hua A11, awas. Zixu. Jiksu, cepat panggil ambulans. Jika aku mati, bisakah kau memaafkanku? Aku sungguh menyadari kesalahanku. Aku sangat mencintaimu. Tahun depan usia 30. Aku tahu kau tak mau publik tahu. Tapi keluargaku kira, aku tak punya kekasih. Mereka carikan beberapa calon pasangan nikah. Pendapatmu? Aku terlahir kembali. Zixu, kau. Kak, aku setuju dengan semua permintaanmu. Jangan kau nikahi orang lain. Jangan pergi kencan buta dengan orang lain. Kak, aku mencintaimu. Jiang Shutong, kau hanya milikku. Ah. Hidup kembali untuk kedua kalinya. Aku takkan biarkan Jiang Shutong mengalami luka lagi. Saudara-saudara, aku punya pengumuman. Besok, Dinas Kependudukan buka, aku nikah sama Kak. Tapi Zixu, cucu pulang besok. Kau kan mau ungkapin perasaan padanya. Lin Cucu tak ada hubungan denganku. Orang yang kusukai, bukan dia. Aku tak peduli dia pulang atau tidak. Tuan-tuan, Kak, menikahlah denganku mau tidak? Aku akan memberimu semua cinta dan perhatian. Ayo kita menikah. Baik. Jiksu, kemana selanjutnya? Bulan madu. Zixu, hari ini pesta sambutan untuk cucu. Kapan kamu datang? Tidak pergi? Jangan menyulitkan teman. Aku bilang kamu tidak pergi. Cucu sama sekali tidak mendengar dan tidak percaya. Dia bilang kamu jelas sangat menyukainya. Dia memaksa sampai aku memanggilmu datang.
Siapa yang kasih tahu? Aku suka. Berasumsi sendiri. Sarapan sudah siap belum? Aku sangat lapar. Sebentar lagi selesai. Semua makanan kesukaanmu. Enak sekali. Tuhan beri aku kesempatan untuk memulai lagi. Kebahagiaan dalam hidup akan kupegang erat. Tuan Duan Jiksu, gua bersedia menikah, Nyonya Jiang Shutong. Kekurangan atau kelimpahan, sehat atau sakit, selamanya mencintainya, menghormatinya, menemaninya, sampai akhir hayat. Aku bersedia. Nyonya Jiang Shutong bersedia menikahi Tuan Duan Jiksu. Baik dalam kekurangan maupun kelimpahan, sehat maupun sakit, untuk selamanya mencintainya, menghormatinya, menemaninya, sampai akhir hayat. Aku tidak bersedia. Aku tidak mau menikah dengan Duan Jiksu. Kenapa nggak mau? Bukankah hubungan kita baik-baik saja? Siapa bilang aku mau nikah sama kamu? Orang yang ingin ku nikahi. Dia? Di kehidupan ini bukankah kita baik-baik saja? Kita bahkan sudah mengambil surat nikah. Aku sudah perbaiki semua salahku. Tak pernah berhubungan dengan wanita lain. Tak pernah buatmu sedih. Bahkan sampai tak pergi ke kantor lagi. Bagaimana mungkin kau bisa mencintai pria lain? Yang ku cintai adalah Guyan. Bukan kamu. Kamu cuma pengganti. Mainan latihan bagiku semata. Aku menikah denganmu. Cuma uji coba nikah. Guyan sudah kembali ke tanah air. Kita harus berpisah. Tidak, Kak. Aku tahu aku salah. Aku sudah berubah total. Kenapa kau tetap tak mau memaafkanku? Kalau memberi orang sepertimu kesempatan bertobat, sama saja menginjak cinta sejati orang lain. Kok bisa yakin banget? Ada yang nungguin di sana? Dasar apa yang bikin kamu mikir? Bisa semudah itu menyesal? Lalu ulangi semuanya? Aku sangat mencintaimu. Cinta. Kalau ini yang disebut cinta, maka cinta terlalu murah harganya. Sayang, mari kita ke kamar pengantin. Hidup kedua kalinya di dunia ini, aku takkan lepas lagi. Hati-hati. Jiksu, kau sadar. Kau tak sadar 3 bulan. Akhirnya setelah Lin Cucu menabrakmu, dia dihukum karena pembunuhan berencana. Dia dipenjara 10 tahun. Jiang. Bagaimana dengan Jiang Shutong? Setelah kecelakaan itu, kamu terus tak sadar. Dia dan Guyan pernah menjengukmu. Lalu mereka berkeliling dunia untuk bulan madu. Mereka harusnya segera pulang. Kelahiran kembali ternyata mimpi. Momen-momen bahagia itu hanyalah ilusi. Jiang Shutong masih mencintaiku, juga hanyalah ilusi. Aku ingin menemuinya. Duan Jiksu, kenapa aku punya adik sepertimu? Kau tak tahu? Kakimu lumpuh, tak bisa berdiri lagi. Aku ingin menemuinya. Dia mencintaimu, kau tak hargai. Kalau kau temui dia sekarang, penyesalanmu sekarang apa gunanya? Mulut. Tapi aku memang ingin menemuinya. Kau? Baik, aku akan menelponnya sekarang. Ingat, ini terakhir kalinya. Baik. Atong, bulan madu kalian sudah selesai? Karena aku datang untuk menjenguknya. Terakhir kalinya. Kak, kamu datang menjengukku. Aku sangat senang. Kalau ada yang ingin dikatakan, sampaikan hari ini. Aku akan pergi dengan Guyan untuk tinggal di luar negeri. Tidak akan kembali lagi. Kak, aku salah. Maafkan aku. Tentang Duan Jiksu, aku sudah merelakan semuanya. Sekarang, apa yang kamu rasakan? Sangat menderita, hingga tak ingin hidup lagi. Dulu di klub itu, saat aku mendengar kata-kata itu, aku juga merasakan hal yang sama. Tapi sekarang semuanya sudah kulepaskan. Sama sekali tak ada perasaan lagi. Semua kesedihan akan berlalu. Kedepannya, jalani hidupmu dengan baik, ya? Seumur hidupku takkan kulupakan. Andai aku sadar lebih awal bahwa aku mencintaimu, mungkin takkan kehilanganmu. Tapi tak ada orang yang akan terus menunggumu di tempat yang sama. Duan Jiksu, hiduplah di masa sekarang. Jangan sia-siakan cinta lagi di masa depan.
Kak. Kak. Kak, Kak.